Keluarga Bunda banyak dari pendeta juga kan ya Bun ya? Iya, banyak yang dari pendeta. Ya, tetap saya doakan semoga kelak saya bisa bertemu dengan mereka ya. Kita bisa saling ngobrol yang dimana saling sharing Iya, betul. dari hati ke hati. Apalagi saya bisa menyampaikan kenapa saya masuk Islam, alasan-alasannya itu tanpa ada kebencian. Dalam Nggak artian boleh. sekarang masih lost contact. Ya, masih lost contact. Insya Allah. Respon keluarga saat tahu Respon pertama, ya. respon Seperti keluarga. biasa, respon pasti ada rasa kaget ya. Shock Kemudian ya, pasti. shock ya. Kemudian rasa tidak suka. Tapi akhirnya ada juga keluarga. Ya, memang kalau Nevi kamu ingin memilih jalan Islam, silahkan kamu memeluk agama Islam, tentunya dengan sangat baik gitu. Itu pesan ada salah satu tante saya, alhamdulillah dia bilang kalau memang kamu sudah mantap memilih Islam, ya jalani Islam itu secara baik. Artinya secara kafah kalau Betul, kita ya, Masya Allah. sungguh-sungguh di dalamnya. Ya saya anggap itu sebuah doa. Saya berterima kasih. Maksudnya ada keluarga saya yang akhirnya bisa mengerti, Iya. mensupport, tapi saat ini memang saya sedang lost contact dengan mereka. Mudah-mudahan atas izin Allah, mungkin lewat channel ini juga ada yang bisa mendengar. Saya rindu banget sama keluarga saya. Masya Allah. Mudah-mudahan Keluarga di nanti mana bisa. Bun? Oh, tersebar, ada di Makassar, di Surabaya, adik saya di Surabaya, ya, ada di Manado juga. Orang tua? Dua-duanya udah meninggal. Jadi saya dan adik saya ini sudah yatim piatu ya. Adik saya di Surabaya, ya mudah-mudahan atas izin Allah bisa bertemu dengan beliau. Sekali lagi saya katakan bahwa kita ini hamba Allah hanya bisa menyampaikan Islam, tapi tidak bisa memasukkan seseorang ke dalam Islam. Betul. Nah, karena itu kita Hak prerogatif Allah hak ya, prerogatif hidayah. Allah, kita nggak boleh ambil ranahnya Allah gitu. Jadi mungkin di luar sana mereka berpikir ya mungkin yang kayak saya gitu atau teman-teman mualaf lain mungkin nanti kalau bertemu keluarga ada hasrat ingin memasukkan ke dalam Islam itu salah, karena kami tak punya kuasa Betul. untuk memasukkan siapa saja ke dalam Islam. Nabi Muhammad SAW aja nggak bisa mengislamkan pamannya kan, karena memang hidayah itu milik hak prerogatif Allah. Tugas kita cuma menyampaikan. Perkara mereka mau terima atau tidak itu bukan urusan kita gitu. Itu biarlah urusan yang bersangkutan dengan Tuhan. Ketika Bunda masih menjabat sebagai pendeta, fasilitas tuh pasti ada ya Bun. Fasilitas, kemewahan, biasanya ketika sudah menjadi kembali ke fitrah, menjadi muslim itu ujiannya luar biasa ya. Oh, semua orang pasti diuji, semua orang. Jadi artinya mau dia saat itu Islam ataupun tidak, selama hidup di dunia ini pasti dapat uji. Tapi mungkin ujian kasih sayang Allah itu kepada para mu'alaf, artinya yang baru memeluk agama Islam, tentu saya anggap itu sebagai ujian kasih sayang. Untuk apa? Untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan lagi. Nah, barang siapa yang lulus dari ujian itu, tentu dia akan merasa bahwa aduh ya Allah, betapa sayangnya Allah sama saya ya. Alhamdulillah saya diuji dengan mungkin kesulitan, ya kelaparan, ya mungkin kehausan, nggak punya tempat tinggal, ketakutan, ya hal-hal dibuang gitu dari sama keluarga. Yang lebih banyak itu saya rasa ini kalau saya coba berempati dengan teman-teman mu'alaf itu lebih banyak mungkin merasakan diusir dari atau kehilangan keluarga. Saya juga merasakan seperti itu, tetapi alhamdulillah saya selalu mempush diri saya bahwa ujian itu nggak akan lama, kayak gitu. Artinya kan kita boleh memilih antara menyerah pada ujian itu atau ingin berhasil melewati proses ujian itu, dan saya memilih untuk bisa berproses dan berhasil menjalani ujian-ujian itu, tentunya sambil meminta ya Allah semoga saya ketika selesai dari ujian ini
ketakwaan saya makin kuat lagi kepada Allah. Seperti itu. Masya Allah. Ini penting nih buat para mu'alaf juga, karena banyak fitnah-fitnah yang muncul bahwa nanti kamu kalau masuk Islam pasti hidup kamu susah. Nanti kamu kalau masuk Islam pasti menderita gitu. Terus qadarullah ketika dia masuk Islam dan dia dapat ujian, tuh kan apa gue bilang, kamu masuk Islam sih. Nah, padahal ujian itu mau dia Kristen, mau dia Islam, ya ujian itu pasti ada. Tapi harga yang ketika kita menjadi Muslim, ya harus ada harga yang kita bayar untuk mendapatkan yang lebih berharga gitu ya. Itu hidayah. Beriman ya, sebelum Allah mengujinya. Iya, Surat betul. Al-Baqarah. Dan iman Islam itu di atas segala-galanya ya, Bun. Iya. Ya seperti emas aja lah, kalau menjadi sesuatu yang mulia, yang bernilai tinggi, kan harus ditempa. Betul, dibakar emas kan, dulu. Dibakar, dipukul kan, ya pokoknya mengalami sesuatu yang tidak mengenakan sampai akhirnya menjadi barang yang bernilai tinggi. Iya, seperti betul. itu. Sama dengan kualitas hidup juga. Orang yang punya, tentunya yang berproses dengan ujian yang dia bisa lalui dengan bijaksana, dengan hati sabar, artinya ikhlas gitu ya. Ya insya Allah dia akan menjadi pribadi yang mulia, menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang mungkin lebih sabar dan lebih bijaksana. Dan Allah tidak memberikan ujian sesuai melebihi kemampuan dia. Nah, ini untuk para mu'alaf yang baru atau yang masih goyang. Nah, ini lumayan menguatkan bahwa ya ujian itu memang Allah kasih sesuai dengan batas kemampuan kita. Dan jangan merasa beriman kalau belum diuji. Itu ya, Bun ya. Saya pesan juga kepada ya saudara-saudaraku ya yang saat ini baru memeluk agama Islam ya. Yang mu'alaf tentunya sabar itu, karena semua ujian-ujian itu ada masanya, ada tidak seterusnya kita akan mengalami ujian. Kan ada di surat bersama kesulitan ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi ada kesulitan tapi bersamaan itu juga bersandingan. Ya, bersandingan ada kan? Di mana ada kesulitan, di situ ada kemudahan. Bukan sesudah kesulitan ada kemudahan. Bersanding bersama-sama, tinggal mindset aja sebenarnya. Betul. Mindset itu yang memang berperan penting. Kalau mindset kita udah merasa gagal, kemudian kita mengiyakan apa statement orang bahwa itu kan setelah kamu gini, akhirnya kamu begitu gitu. Itu pasti memang kena ke mental kita. Tapi kalau mindset kita ubah bahwa tidak, ini hanya akan sementara dan semoga ujian ini menguatkan saya lagi, seperti itu. Tapi pesan saya juga kepada saudara-saudaraku yang muslim, tolong bahwa banyak mu'alaf yang memang butuh untuk dirinya dipegang, disupport ya. Kemudian dibantu untuk bukan masalah ilmu saja, tapi mungkin saat itu dia merasa galau, mungkin harus berpisah dari keluarganya. Itu berat sekali, memang berat sekali. Dia harus berpisah dari kedua orang tua, itu bukan perkara ringan. Betul. Nah, maka sesama muslim ketika kita belajar sirah, kan kita lihat ya kaum muhajirin ketika datang ke Madinah disambut oleh Ansor, kemudian dipersaudarakan. Bagaimana saudara mereka itu kan kuat sekali, dikasih pekerjaan, bahkan dikasih anaknya untuk dinikahi mungkin sama kaum muhajirin gitu. Artinya dipersaudarakan. Ini yang penting sekali. Karena kadang-kadang saya melihat bahwa mu'alaf ini mohon maaf ya, seringkali ketika dia syahadat di shoot ya. Iya. Kemudian di-share, disebarkan. Karena kita nggak memperhatikan apakah orang ini akan aman apa tidak begitu ketika dirinya yang bersyahadat ini kemudian kita share kemana-mana, kita nggak dampingi, kita nggak support dia, kita nggak jadikan diri kita teman untuk dia. Seringkali saya katakan kalau ada yang bersyahadat itu tawarkan, maksudnya saya nggak tahu kamu butuh apa dari saya, tapi ini nomor telepon saya. Kalau kamu butuh apa-apa, tolong telepon saya. Saya adalah sekarang ini saya adalah saudaramu, harusnya begitu. Seharusnya. Jadi
artinya dipersaudarakan, karena mu'alaf ini betul-betul dia akan keluar sendiri, dan kalau dia tidak merasa tangguh untuk menjalani ujian itu, dia akan bisa berpikir untuk balik lagi gitu. Dan untuk ya itu pesan untuk saudara-saudara muslim ya, karena saudara seakidah hubungannya lebih kuat daripada sedarah. Jadi untuk teman-teman muslim di luar yang ketemu mu'alaf atau kenal dengan mu'alaf dimanapun berada, dirangkul, karena barangkali mereka membutuhkan kita, ya Bun ya. Dan untuk para mu'alaf, cari circle juga ya, circle pertemanan, cari itu circle. Penting ya Bun ya. Betul. Untuk saling menguatkan ya. Iya, karena tongkat estafet dakwah Islam berikutnya itu salah satunya ada di tangan mu'alaf. Jadi mu'alaf ini belajarlah agama dengan baik, karena semua hamba Allah ya, termasuk kita yang mu'alaf ini dibebankan dakwah. Paling tidak kalau mu'alaf ini kan tentu masih banyak keluarganya yang belum tahu tentang Islam ya. Kita punya andil di dalam itu untuk menyampaikan Islam. Kalaupun saudara kita masih benci, masih itu wajar ya. Masih marah, masih apa, itu wajar. Tapi jangan sampai keinginan kita untuk jangan sampai kita tidak punya keinginan untuk menyampaikan Islam kepada mereka. Itu yang saya juga menyadari, saya ini nasihat tuh diri saya sendiri juga. Sedikit dong Bun, pengalaman dulu waktu masih Kristen tuh gimana ya? Dakwah ya. Ya dulu kan sama ya, dakwah tapi di Kristen. Itu sejauh apa sih Bun? Oh ya, alhamdulillah. Jadi saya bersyukur sekali bahwa kehidupan saya ini benar-benar kehidupan yang dinamis. Artinya ketika menjadi seorang pendeta itu tidak hanya di jemaat saja, tapi alhamdulillah ya, melalui Lembaga Alkitab Indonesia menyampaikan, boleh katakan saya pinjam kata syiar ya, artinya melakukan pekabaran Injil ya, itu sampai ke daerah-daerah pelosok. Jadi ke daerah-daerah pedalaman ya, pedalaman Papua, kemudian ke pedalaman Sulawesi ya, kemudian ke daerah Kalimantan. Usia berapa itu Bun? Saya waktu pertama sekali untuk menjadi seorang pendeta itu kan vikaris itu usia 24 tahun. Kemudian itu 5 tahun ya di pedalaman Papua, pedalaman Jayapura di Kecamatan Nimboran. Ustadz Fadlan tahu itu, karena sempat Ustadz Fadlan juga di Kecamatan Nimboran waktu saya masih menjabat pendeta itu. Kemudian di Lembaga Alkitab Indonesia setelah 5 tahun ya, berarti usia-usia 27 tahun, 27 sampai 30-an lah. 39 lah, saya masih aktif untuk ke daerah-daerah pelosok gitu ya. Jadi, berarti ke Papua tuh nggak sekali dua kali ya Bun? Oh ya, memang Papua, saya kan juga besar Papua ya. Tapi kemudian karena saya juga berasal dari Sinode Gereja Kristen Papua ya, Injili Papua ya, otomatis Papua itu tempat daerah tempat kerja saya gitu. Ya rumah kedua lah ya. Seperti itu. Jadi ya dulunya seperti itu. Jadi lebih banyak untuk berkegiatan ke daerah-daerah pelosok ya, untuk melakukan kegiatan misi agama. Ya sekarang ketika Islam kan tak jauh beda. Nah itu sekarang itu luar biasa giroh Bunda ketika di Kristen ya sampai ke pelosok. Nah sekarang ketika udah jadi Muslim, apa nih yang Bunda lakukan untuk ibaratnya gini, ya Allah dulu kok sampai segitunya ya, nah sekarang nih harus nih dibayar nih, apa yang udah Bunda lakukan gitu? Artinya tak ada bedanya dalam artian saat ini di dalam ketika sudah Islam ya, sebagai seorang muslimah, alhamdulillah tetap melakukan kegiatan dakwah, dakwah daerah-daerah pelosok. Memang saya mengkhususkan diri dakwah kepada orang-orang non-muslim, menyampaikan Islam kepada orang-orang non-muslim, tapi mengkhususkan diri lagi lebih kepada daerah-daerah pelosok. Jadi
daerah-daerah yang jauh lebih menantang ya. Betul. Hanya bedanya kalau di Kristen itu kan banyak ya yang perempuan yang kemudian ambil bagian gitu untuk kegiatan penginjilan ke daerah pelosok. Nah kalau Muslim kayaknya kalau perempuan sedikit nih. Betul. Saya melihat dia karena lebih banyak yang ikhwan ya, yang laki-laki yang melakukan kegiatan dakwah ke daerah pelosok. Tapi ya karena mungkin sejak muda mental saya sudah tertempa seperti itu, jadi ketika saat ini sudah masuk Islam, kemudian umurnya juga mungkin sudah tidak muda lagi saya. Insya Allah saat ini saya usianya 48 tahun, Insya Allah tahun ini, dan masih juga terus dakwah gitu. Terus menyampaikan dakwah Islam sampai ke daerah-daerah pelosok. Masya Allah. Nah, memang terlihat seperti saya sendiri yang perempuan gitu ya, karena memang jarang sekali kalau itu ya perbedaannya saja itu. Luar biasa ya. Jadi bisa jadi dulu Bunda waktu di Kristen ya memang itulah cara Allah untuk mempersiapkan gitu ya. Bunda untuk saat ini menjadi turun dakwah di pelosok-pelosok. Alhamdulillah. Nah, di pelosok itu Bunda bilang tantangannya lebih berat tuh, tantangannya seperti apa sih Bun? Di pelosok? Tantangan kan fisik ya terutama ya. Kita menjangkau satu daerah itu harus tidak dengan mudah dan nyaman tentunya ya. Contohnya apa ya? Oke, contohnya salah satu lokasi lah ya di daerah Sulawesi Tengah ya. Nah di sana itu kan ya dengan dari Jakarta untuk sampai ke Sulawesi Tengah gitu, mungkin saya nggak usah sebut tempatnya. Itu kan harus dengan pesawat 3,5 jam. Kemudian untuk sampai ke lokasi tersebut, ke kecamatannya, dari kota harus sampai ke kecamatan 12 jam. Masya Allah. Dengan perjalanan yang bukan ringan, perjalanan yang lumayan berat karena jalanannya itu kebanyakan jalanan rusak dan berbelok-belok. Seperti itu. Orang kalau nggak kuat fisik biasanya muntah. Nah, seperti itu. Nah itu 12 jam. Udah sampai belum? Kita masih harus naik motor ya. Karena nggak bisa naik kendaraan mobil, nggak bisa. Pilihannya cuma 2, jalan kaki atau naik motor. Wow, bisa dibayangkan itu jalannya tuh. Iya, aksesnya udah terbayang nih kalau nggak bisa mobil, hanya motor dan rusak pula. Sebelahnya jurang kan? Nah, kayak gitu. Ya Allah. Itu hanya bisa kalau dengan motor itu saat panas. Kalau cuaca hujan nggak bisa. Itu merangkak, kita harus naik jalan kaki. Nah, itu harus dengan motor 20 kilo lagi ke atas. Allahu Akbar. Itu ada 7 dusun mu'alaf yang kita bersamai. 7 dusun itu tadinya Kristen? Ya, tadinya beragama bukan Kristen saja. Bukan Kristen saja, punya di luar Islam lah. Iya, dan akhirnya Islam, bersyahadat. Bersyahadat. Nah, kemudian kita bina mereka gitu ya. Kemudian disupport dengan mungkin selain membekali mereka secara ilmu agama, kemudian membekali ekonomi gitu ya, pendidikan ya untuk anak-anak mereka kan penting sekali. Nah jadinya itu yang sudah fisik harus kuat ya, mental kuat. Ya. Sudah itu kita harus bertemu dengan orang yang kita tak paham bahasanya. Betul. Jadi memang beberapa ya ikut saya memang agak kapok artinya. Nah, setelah itu terutama perempuan ya. Jadi saya kalau mengkader perempuan ini agak berat karena untuk dakwah-dakwah seperti itu memang sepertinya harus laki-laki. Itu saja saya lihat perbedaannya sih. Dan Bunda menjalani itu. Udah berapa pelosok Bun yang didatengin? Alhamdulillah sejak 2017 ya saya mulai. Nah, jadi saya sambil kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Al-Hikmah Jakarta Selatan, udah sambil langsung dijerumuskan tanda kutip sama Ustadz Insan Mokoginta untuk dakwah gitu ya. Dijerumuskan ke hal yang baik ya Bun. Dijerumuskan ke hal yang baik maksudnya. Alhamdulillah beliau begitu yakin gitu bahwa saya mampu gitu ya. Ayo Mbak Nevi, kamu tuh mampu pasti gitu. Jadi kalau saya sudah mulai ngeluh-ngeluh, ini saya kan baru belajar gini, enggak kamu mampu gitu. Jadi di-push terus. Nah, lama-lama akhirnya ya jadi biasa gitu ya. Aduh, ya sudah dari 2017 5 tahun. Ya ada 5 tempat ya. Karena saya kalau setiap kali datang ke sana itu
saya nggak sekali datang, berkali-kali, bahkan bisa sampai 7 kali. Karena memang mereka butuh dikawal terus ya, kawal sampai mereka nanti akhirnya ada dai lokal yang bisa meneruskan dakwah Islam di sana. Lalu saya memilih daerah lain lagi. Jadi artinya gini, selalu bilang sama mu'alaf bahwa kita itu Islam itu cinta damai. Artinya kita lebih mengutamakan bahwa menyampaikan dakwah itu dengan bil hikmah. Betul. Artinya dengan kelemah lembutan, dengan kesabaran gitu ya. Kalaupun kita mungkin diburuk sangka sama saudara-saudara kita yang belum Islam, itu kita anggap sebagai suatu motivasi untuk terus kita berbuat baik. Karena orang untuk berbuat sesuatu kebaikan kan perlu ada motivasi, perlu ada alasan ya. Kalau kita nggak diuji dengan hal-hal seperti itu kan mungkin kita kurang motivasi ya. Jadikan itu booster ya. Itu jadikan itu booster suplemen saja. kekuatan gitu. Itu, seperti